Pemerintah dan pihak kepolisian sudah menyiapkan berbagai rencana rekayasa lalu lintas dalam menyambut arus mudik Lebaran tahun ini. Untuk membahas lebih lengkap, kita sudah bergabung dengan melalui sambungan Zoom dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Firman Santiabudi. Selamat siang Pak Irjen, semoga dalam kondisi sehat selalu ya Pak. Sama-sama, makasih. Ya Pak, ini terkait dengan pemberlakuan rekayasa lalu lintas terutama untuk menghadapi arus mudik maupun arus balik Lebaran nanti. Korlantas Polri akan memberlakukan one way dan juga ganjil genap secara bersamaan. Lalu Pak Irjen, bagaimana dengan mekanisme penerapannya di lapangan nanti? Baik, terima kasih. Selamat siang, Mas Juno. Jadi cara bertindak one way dan ganjil genap ini memang sudah melalui diskusi-diskusi dan masukan dari semua stakeholders. Sebelum kegiatan one way kita terapkan, kami akan melaksanakan yang kita sebut dengan PRA, yaitu kegiatan kita ini akan kita sosialisasikan. Seperti sekarang, terima kasih dari teman-teman media menyuarakan terus tentang rencana kegiatan kita ini. Melalui medsos juga kita sampaikan. Kami juga menyiapkan tentunya para petugas untuk melakukan sterilisasi di jalur one way yang akan kita gunakan. Kesiapan sarana dan prasarana seperti tadi disampaikan H-10 kita harapkan semuanya bisa selesai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kesiapan petugas pada jalur alternatif. Ini juga kita akan sampaikan pada saat nanti pengalihan arus di jalan tol kita laksanakan. Lalu pada saat penerapan one way itu sendiri, kita akan melaksanakan penjagaan-penjagaan mulai dari gerbang tol, kemudian rest area. Kita juga melaksanakan patroli untuk memastikan kesiapan jalur selama pelaksanaan one way dilaksanakan, karena cukup panjang dan kita tidak berharap ada hal-hal yang bersifat emergency tentunya. Kemudian pasca kegiatan one way ini juga akan dilaksanakan nanti ditujukan untuk menormalisasi jalur dengan membuka gerbang tol dan rest area sehingga akan kita dapat gunakan secara normal kembali. Waktunya kemarin sudah kami sampaikan pada tanggal 28, 29, 30 dan tanggal 1 itu direncanakan ada jadwalnya masing-masing sampai dengan jam 24. Tapi apabila nanti jalur ini ternyata cukup lancar, kita akan bisa percepat jam 23, 22, 21 dan seterusnya sesuai dengan situasi di lapangan. Baik, ini artinya pemberlakuan jam terutama dari pukul 7 hingga pukul 24 ini tergantung dengan situasi arus lalu lintas pada saat itu ya Pak. Untuk terkait dengan ganjil genap sendiri, tentu masyarakat memiliki pertanyaan terkait dengan penerapannya. Hal ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama kami memberanikan diri untuk mengintervensi kondisi arus lalu lintas yang akan diprediksi akan kita hadapi pada saat nanti puncak adalah dengan menerapkan one way dan ganjil genap bersamaan. Mengapa? Dari hasil studi, dari hasil survei, jika kita hanya menerapkan jalur normal, kemudian hanya ditambah dengan kontraflow beberapa lajur, itu kita masih mendapatkan angka yang kita sebut dengan rasio volume dan kapasitas jalan masih di atas 1. Sedangkan kita berharap angka ini bisa mencapai di bawah angka 1. Artinya kelancaran roda bergerak itu harus kita laksanakan secara maksimum. Jadi ganjil genap, one way kita laksanakan secara bersamaan, plus dukungan dari Bapak Menteri kemarin sudah menerapkan untuk hari-hari puncak kita juga tidak mengoperasionalkan kendaraan-kendaraan dengan sumbu 3. Ini artinya kita akan mendapatkan ruang bergerak bagi kendaraan cukup besar, tapi juga jumlah mobilnya tanda kutip kita kurangi dengan ganjil genap, plus kendaraan-kendaraan yang kita katakan sebagai kita istirahatkan sementara begitu untuk sumbu 3. Ini artinya kita bisa berharap masyarakat yang penting bisa mengikuti betul jadwal kapan ganjil genap ini akan dilaksanakan. Tentunya kita akan mengacu kepada kalender yang sudah kita biasa laksanakan ganjil genap sesuai dengan tanggal di kalender. Baik, untuk saat ini Pak Irjen terkait dengan prediksi puncak arus mudik sendiri akan terjadi di tanggal berapa? Dari perhitungan yang kita lakukan belakangan, masih kita prediksi itu adalah di tanggal 28, 29, 30 dan tanggal 1. Baik. Ya, 28 akan kita laksanakan one way mulai jam 17. Artinya nanti jam J-2 kita akan mulai umumkan
untuk jajaran Polda Jabar, Jateng, dan Jatim untuk menyiapkan jalur ini dipastikan aman untuk digunakan one way. Tapi untuk tanggal 29, tanggal 30, dan tanggal 1 akan kita mulai lebih pagi, dari jam 7 pagi. Untuk baik, silakan Pak. Nanti teknisnya, kita berharap masyarakat yang akan menuju arah timur, itu sebelum kilometer 47 arah Cikampek, sudah mengambil lajur ada di sebelah kanan. Supaya tidak crossing, tidak berguntingan dengan mereka yang akan ke Bandung, saya harapkan tetap berada di lajur kiri, supaya nanti di kilometer 66 bisa langsung mengarah ke Cipularang, dan itu di kilometer 48 ada pertemuan arus dari elevated tol. Nah itu biasanya ada crossing. Jadi kalau masing-masing sudah tertib lajur, yang kanan di kilometer 47 sudah bisa mengisi jalur B yang kita gunakan satu arah ke wilayah timur. Jangan khawatir, di sebelah kanan juga masih tetap kita sediakan rest area, di situ ada pom bensin, jadi tidak perlu berpikir harus pindah ke lajur yang normal untuk mengisi bensin maupun ke toilet atau keperluan-keperluan yang lain. Terima kasih. Baik, untuk saat ini Kemenhub menyatakan bahwa prediksi ada 85 juta pemudik dan 47%-nya akan menggunakan jalur darat. Lalu seperti apa pengaturan dari Korlantas terkait dengan jalur arteri? Apakah juga ada rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan? Ya, tentu. Jadi dengan sosialisasi yang kita sampaikan secara lebih awal ini, kita harapkan bisa lebih masif. Masyarakat yang akan menuju arah sebaliknya bisa mengikuti jadwal. Artinya kalau memang belum waktunya keluar, lebih baik kami sarankan tetap ada di rumah, tidak mengisi jalur-jalur yang ada di arteri. Karena arteri juga pasti akan digunakan oleh rekan-rekan kita yang umumnya menggunakan kendaraan roda 2 atau yang kebetulan ganjil genapnya tidak sesuai harinya. Jadi di sini sangat dibutuhkan adanya toleransi, ada ya sedikit berkorban, tapi ini untuk efisiensi dan efektivitas penerapan ganjil genap dan optimalisasi ruas jalan yang akan digunakan oleh mereka yang akan mudik, baik tol maupun yang ada di jalan arteri. Baik, saat ini prediksi pengendara sepeda motor berapa banyak Pak? Dan apa saja imbauan bagi para pemudik pengendara motor di saat-saat arus mudik maupun arus balik nanti? Ya, yang diprediksi dari data yang kami peroleh hasil rapat koordinasi kemarin itu sekitar 14 juta pemudik yang akan menggunakan kendaraan roda 2. Tentunya kami sebagai petugas kepolisian sedapat mungkin kendaraan roda 2 ini tidak digunakan untuk mudik, apalagi membawa anak kecil. Saya mendapatkan informasi beberapa kementerian lembaga mengadakan juga untuk cuti-cuti gratis dengan menggunakan bis, silakan dimanfaatkan, atau menggunakan angkutan umum. Kendaraan roda 2-nya dititipkan saja naik truk atau naik kereta, nanti di tujuan cuti bisa digunakan di wilayah masing-masing. Karena roda 2 ini tentunya ada hambatan baik panas, hujan, dan lain sebagainya, tentunya tidak kita sarankan berjalan jauh. Ini yang himbauan kami kepada rekan-rekan yang menggunakan roda 2. Yang penting tertib, jangan saling serobot dan tidak menggunakan kontraflow, jadi yang dari arah sebaliknya bisa tetap beroperasi. Ikuti arahan dari petugas tentunya. Ada imbauan dari Pak Irjen terkait dengan pemudik pengendara motor tidak membawa anak-anak untuk saat bermudik. Ini artinya ada tindakan atau penilaian bila pengendara motor lebih dari 2 penumpang? Ya, kita berharap ini ada proses di dalam berlalu lintas yang namanya proses pendewasaan, kesadaran, dan lain sebagainya. Ini untuk kita semua. Keberadaan kita di lapangan bukan untuk mau menilang sebanyak-banyaknya, mencari-cari salah, tapi bagaimana masyarakat betul-betul menyiapkan diri dan keluarga untuk tetap sehat, selamat, lancar sampai ke tujuan. Baik, terakhir Pak Irjen, terkait dengan titik-titik mana saja yang diprediksi akan terjadi kemacetan? Baik, secara umum saya bisa menyampaikan di sini bahwa titik-titik yang umumnya terjadi, pertama adalah di gerbang tol. Ya, kita sudah komunikasi, masyarakat kita harapkan kartu tol diharapkan cukup saldonya supaya mengurangi hambatan di sana. Kemudian kita juga sudah menyampaikan bahwa gerbang tol nanti akan ada buka tutup untuk memastikan kelancaran apabila terjadi kepadatan. Kita juga meminta gerbang tol untuk menambah card reader untuk mereka yang akan dilayani. Ini sudah kita sampaikan. Lalu di exit tol, kita berharap rekan-rekan kita yang ditugaskan di sana dengan Pemda setempat
memastikan bahwa dengan adanya one way ini ada percepatan menerima arus yang tanda kutip cukup deras, jadi perlu disiapkan juga di pintu-pintu exit. Jadi diharapkan yang ada kendala di sana, mungkin ada pasar tumpah, ada persilangan sebidang dengan rel kereta, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi perhatian untuk kita membantu kelancaran keluar dari exit tol. Lalu lokasi-lokasi yang umumnya terjadi bottleneck. Nah ini biasanya ada mobil yang parkir, ada penyempitan jalan, atau ada hal-hal yang lain seperti kendaraan mogok, ini terjadi bottleneck yang harus kita antisipasi bisa mengganggu arus lalu lintas. Lalu rest area, kita juga menghimbau masyarakat yang menggunakan rest area nanti tidak terlalu berlama-lama. Saya mendapatkan informasi sudah ada himbauan untuk makanan hanya cukup take away, silakan menggunakan toilet, ngisi bensin, tapi tidak untuk berlama-lama tanda kutip supaya bisa bergantian dengan kawan-kawan yang berada di belakangnya. Pertemuan arus lalu lintas tadi saya sampaikan, contohnya di kilometer 48, ini kita akan pastikan pemasangan traffic cone dan sebagainya juga supaya lebih halus, tidak tiba-tiba berhenti, tapi dari 3, 2, 1 itu ada proses. Ini kita laksanakan seperti tadi. Kita tidak berharap ada kerusakan kendaraan bermotor yang akan menjadi kendala, serta yang tidak kalah penting adalah perilaku pengemudi. Mohon tertib lajur, gunakan lajur sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau satu lajur jangan diisi 2, biasanya gerbang tol diisi 2, ini justru menambah kemacetan. Jadi peran masyarakat sangat besar sekali. Dan yang terakhir adalah kemungkinan kecelakaan lalu lintas. Ini juga tentunya akan mengganggu arus lalu lintas itu sendiri. Nah di jalur arteri mungkin akan melewati wisata, daerah-daerah wisata, pasar tumpah, perbaikan jalan. Moga-moga perbaikan jalan dan lain sebagainya sudah disampaikan. Lalu adanya saudara-saudara kita yang biasanya musiman, ada sumbangan atau pengemis di jalan, ini juga bisa mengganggu kelancaran. Yang kita tidak harapkan kemudian adalah bencana alam, mohon tetap bersiaga. Yang terakhir tadi sudah kita sampaikan, kegiatan-kegiatan masyarakat mohon tidak mengganggu arus selama kegiatan mudik ini. Baik, Itu, Mas. semoga perilaku dan juga ketertiban selalu dijaga karena keselamatan adalah yang utama agar merayakan Lebaran bersama keluarga bisa sampai selamat, sampai tujuan. Terima kasih Pak Irjen Firman Santiabudi, Kakor Lantas Polri telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.